Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, agak berisik untuk kali ini. Di sini saya akan menjelaskan secara detail sepengetahuan saya tentang mesin cuci front loading atau bukaan depan ya. Kenapa di bukaan depan? Karena ini cirinya bukaan depan seperti ini, bukaan depan. Ya. Ada yang bukaan atas, ada yang pakai dua tabung. Nah, untuk top loading atau bukan atas itu kan pakai satu tabung. Ini juga sama pakai satu tabung. Cuman bedanya di sini dia front loading. Ini harganya biasanya lebih mahal ya. Kelebihannya dia lebih bersih aja sih sebenarnya. Terus ada pemanasnya. Gitu. Kalau front loading ada pemanasnya. Kalau top loading nggak ada pemanasnya. Nah, dan di sini ini sebenarnya habis rusak ya. Jadi rusaknya itu nggak bisa keluar air kotornya gitu. Nah, dan ternyata kendalanya adalah di relaynya rusak, di modulnya sini rusak, terus saya ganti gitu dan sudah normal. Nah, ini untuk tipenya kebetulan untuk Samsung ya. Samsung tipenya mesin cuci ya, WW65J3033LW ya. Nah, di sini kelemahannya front loading itu adalah wattnya besar ya. Wattnya itu 2000 sampai 2400 watt ya. Dengan pemakaiannya ini 6,5 kilo ya. Ya, jadi kenapa dia wattnya besar? Karena ada heaternya. Nah, heaternya itu kenapa? Karena dipakai untuk Jadi ada pakaian-pakaian yang kayak pakaian yang bagus gitu ya, yang import gitu ya. Dia harus pakai pemanas airnya. Jadi airnya dipanasin dulu. Makanya bisa berjam-jam dia kalau pakai pemanas. Nah, panasnya dari temperatur ini. Nah, oke, coba saya nyalakan ya. Nah, kita nyalakan. Nah, jadi gini, ada ini di spin ya. Nah, mulai di sini ya. Nah, quick waste 15 detik. 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit. Itu artinya cuci cepat. Ya, cuci cepat itu jadi di sini dia mencuci ya. Terus bilas ya. Lalu spin, diputar. Jadi dia kayak dikeringkan tapi bukan pengering ya. Jadi kayak diperas gitu loh kalau bahasa orang nyuci itu. Jadi airnya dihilangkan gitu, jadi mamel gitu. Nah, terus ada denim. Dengan proses yang cepat ini ya, dia nggak ada pemanasnya, makanya cepat gitu. Terus nah, lalu ada denim, itu artinya kayak bahan Serge Denimes gitu tulisannya, dengan singkatan Denimes, terus dibikin lebih simpel lagi denim gitu. Nah, denim itu kita putar gini kan. Nah, itu dia waktunya 72 menit ya. Jadi dia ada untuk pemanasnya 40 derajat. Nah ya, ini bisa disetel 20 derajat atau 40 derajat ya. Spinnya kita bisa 400, 800. Nah, lalu optionnya, nah kalau ini saya kurang tahu sih. Ini saya kurang tahu. DLN ini jadi dia kan kalau sudah proses kemungkinan ya, DLN artinya kan menunda untuk berakhir. Jadi sebenarnya mesin cuci ini bisa mati sendiri gitu kalau sudah selesai. Nah, itu mungkin dia dengan dikasih DLN ini dia nggak langsung mati, mungkin ada jarak berapa sesuai setelannya yang diinginkan gitu ya. Nah, kalau stok ini kan untuk merendam ya. Oke, kita lanjut ke wool. Wool ini ya kayak serat rambut domba gitu artinya sebenarnya. Jadi bahannya wool gitu. Kalau baby care ini untuk bayi-bayi ya, perawatan bayi itu pakai itu. Nah, kalau wool tadi kan
Nah ini 54 menit ya, dengan suhu 40, spinnya 800 mungkin kayak putarannya gitu loh, kecepatannya. Lalu ada baby care, itu dia 3 horse, jadi 3 jam ya, dengan suhu 95 derajat ya. Terus untuk spinnya, putarannya itu nanti kalau meras itu dia 1000 ya. Ini kalau nggak salah bilasnya ya, ini bilasnya. Oke, lalu ada lagi sporeware. Nah, sporeware itu dia jadi ada pre-wash, jadi sebelum cuci. Nah, ada sebelum cuci. Ini untuk pakaian olahraga. Pakaian olahraga kan kotor. Nah, jadi dibilas dulu sebelum. Jadi ini dibilas dulu pakai air, terus airnya dikeluarkan. Prosesnya seperti itu. Terus deterjennya baru masuk, ya. Terus dibilas, ya. Terus baru diputar, di spin. Nah, kayak gitu, diperas. Itu butuh waktu 82 menit. Jadi 1 jam lebih. Lalu ada rinse dan spin plus spin, itu artinya bilas dan putar. Jadi kalau kalian cuman ingin membilas dan kayak diperas gitu ya, spin itu jadi bukan pengering sebenarnya ya. Kebanyakan orang-orang bilang kan pengering, sebenarnya bukan, beda, karena dia nggak bener-bener kering kayak mamel gitu loh. Nah kayak gitu. Itu untuk ini membutuhkan waktu 20 menit ya. Jadi ya ini kan nggak ada, jadi dia cuman bilas dan spin, putar. Jadi putar kencang 1000. Ini bisa disetel juga kayaknya. Nah, jadi setel. Nah, oke. Lalu ada spin. Nah, kalau spin ini cuman mutar aja ya, jadi nggak ada bilasnya, pokoknya langsung diputar dan dibuang air yang ada di pakainya. Itu kan biasanya kan masih ada airnya, itu mamel-mamel itu dia dibuang, tapi nggak sampai kering juga gitu. Jadi kadang ada salah pemahaman, dikira heater yang ada di mesin cuci itu berfungsi untuk mengeringkan. Bukan, salah. Jadi saya dulu juga gitu, tapi ternyata salah. Di sini ada bahan yang sintetis ya. Ini intinya bahan yang dipakai itu apa. Jadi dia menyesuaikan gitu loh. Nah, sintetis ini kalau bahannya sintetis itu butuh waktu 3 jam dengan proses airnya dipanasi sampai 40 derajat, spinnya 1000 ya, putarannya seperti itu. Lalu ada e-cotton. Jadi cotton ini kan cotton itu kan kapas ya, kapas. Jadi cotton gitu. Ininya bahannya yang bahan cotton gitu. Biasanya googling aja, biasanya ketemu ada kok. Itu membutuhkan waktu 4 jam. Jadi lama ya. Jadi untuk pemanasnya 40 derajat, untuk putaran spinnya 1000 ya. Terus ada kapas cotton. Itu membutuhkan waktu 3 jam ya, dengan 40 derajat, 1000 untuk spinnya. Oke. Nah, dari penjelasan itu kan mudah-mudahan lebih paham. Jadi kalau kalian, kebanyakan yang dibutuhkan orang-orang itu cuman ini loh, quick wash ya, jadi cuci cepat sama spin. Jadi nggak perlu ngisi air lagi, langsung diputar-putar langsung kering, langsung habis nanti airnya yang di dalam ini. Yang di baju kan masih ada airnya, itu dia dibuang semaksimal mungkin karena putaran kencang itu. Nah oke. Terus jadi cuman 2 ini aja sebenarnya yang kebanyakan orang awam biasanya itu pakainya 2 aja, terus di start, udah itu aja. Nah jadi kalau quick ini di start, nanti dia proses. Quick dan start itu nanti pertama prosesnya adalah air yang di sini ya, yang di sini, nah di water inlet itu nanti dia akan keluar, maksudnya airnya masuk ya, masuk melalui sini ya, sini. Terus di sini sebenarnya ada 2 koil ya, ada 2 bukaan, itu dari 1 dibagi jadi 2, dia masuk sini. Nah dia memberi air ke sini ya,
Kalau ini kan untuk, nah di sini untuk itu deterjen. Nah deterjen ini untuk bilas sebenarnya, dan ini untuk pewangi kayaknya ini. Cuman nggak dipakai nih kayaknya. Atau dipakai, makanya ada batasnya itu maksimal segini. Nah di sini loh ada, ini kan ada logo-logonya itu. Nah logonya ini untuk tempat deterjen washing cucinya ya. Ini kalau nggak salah bilas. Kalau dari sini ya, dari sini kan gambarnya kan gini, ada garis seret satu. Bilas pertama maksudnya yang mode sport itu, mode untuk cuci pakaian olahraga. Nah tuh. Ini sih nggak ada gambarnya, tapi kemungkinan ini adalah pewangi, kan kayak ada gambarnya bunga-bunga gitu ya, mungkin ya, itu perkiraan saya karena nggak ada yang ngajari. Nggak tahu bukunya juga nggak tahu saya karena bukan saya pemiliknya gitu. Oke, setelah masuk sini, nah jadi intinya mesin cuci itu prosesnya gini loh, air masuk ya, terus dikasih deterjen. Nah deterjennya kan ditaruh di sini, dia keluarnya dari sini ya, seret, deterjennya ada di sini, dia sambil keluar airnya itu dia masuk, jadi lama-lama kan masuk semua ke sini. Nah dia ngisi, setelah batasnya dia apa namanya, kayak di ini ada water levelnya di sini, di dalam ini ada water levelnya untuk cek ketinggian air. Itu setelah itu kalau sudah penuh sesuai yang diinginkan sama si programnya ini, dia langsung nutup air yang masuk ini, tutup jedes. Nah dia kan putar kiri kanan kiri kanan kiri kanannya. Nah sambil ngisi juga dia kadang mutar kiri kanan kiri kanan, cuci. Setelah cuci dia dibuang ya, ada pomnya di sini, ini pompanya. Nah pompa pembuangannya. Nah lalu karena dia pompanya ini nggak ada solenoidnya, maksudnya nggak ada kayak kerannya, jadi selangnya itu harus posisinya di atas ya, posisinya di atas biar bisa keluar airnya. Dan kenapa nggak boleh di bawah, karena nanti bikin apa namanya, airnya keluar terus, soalnya harus di atas ya, tapi jangan terlalu atas juga, jangan sampai di atas 2,5 meter. Lalu apa ya, nah di sini ini untuk temperatur ya, spin, untuk ini kan untuk suhu, apa temperaturnya ya, suhunya, suhu air. Ini putarannya, option ini pilihan. Nah ini kadang orang-orang ini loh di gambar gembok itu, kalau ini terkunci dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu caranya. Nah ini loh, hold 3 detik, jadi tahan gini 3 detik. Nah dia kunci, nggak bisa ditombol. Nah kalau pengen normal lagi, ini loh, ada tulisannya nih kan, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gemboknya itu ditekan ini sama ini, set. Nah terus ini sama ini untuk bunyinya, jadi kan bunyi kelut kelut, nah itu bisa hilang. Nah kan udah nggak ada bunyinya kan, nah kayak gitu. Jadi kalau nggak ada bunyinya nanti dia aktif ini. Nah terus ini ditekan gini. Nah ini sudah bunyi lagi. Nah terus ini ada icon kunci ini, dia di sini. Di sini tuh sistemnya begini. Jadi kalau kita ada proses cuci, terus bilas, pokoknya semua proses itu pintu nggak bisa dibuka. Jadi di sini ngelok. Ini sistemnya gini. Jadi dia itu memberi tegangan 220 volt ya. Terus ada dia setelah dikasih 220 volt menimbulkan magnet. Teng. Nah, tengnya itu dia untuk mengaplikasikan lainnya gitu. Untuk sistemnya gitu ya. Nah, di sini ada gemboknya itu. Kuncinya. Jadi untuk kunci buka ini. Jadi kalau waktu proses nggak bisa dibuka gitu. Itu proteksinya, karena dia dibuka samping. Kalau waktu cuci bisa dibuka kan airnya keluar semua. Oke, cukup sekian aja sebenarnya secara keseluruhan ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.